Okay, good afternoon everyone. Before we start our lesson today, let's pray first. Let us pray. Thank you God for your blessings to us that we can gather here at this class for studying, especially geography. Please bless us so we can understand well about this lesson. Bless our friends who were absent or was absent, so they can gather with us again at this class and this school. Thank you God, in His name we pray. Amen. Okay, good afternoon everyone. Firstly, let me introduce myself. My name is Marcus. You can call me Mr. Mark, Mr. Marcus, and it's okay for me. And we want to study about the first material of the geography lesson, and I feel enthusiastic with this material because we will know more about Indonesia, especially for the location itself. And welcome to the new level, new grades, and I hope we can work with each other. You can do the science well. If cooperative learning, you can do well, and there will be assignments that we can collaborate, discussion, pairing, and so on, and also present your assignment because I feel that if we present something, we are trying to manage our public speaking well. So there will be assignments there. But firstly, we want to study about Indonesia as a whole, maritime pivot or Indonesian potensi Indonesia sebagai maritim dunia atau poros maritim dunia lebih tepat. Learning objective atau tujuan pembelajaran hari ini, the first one is understand about Indonesian strategic position and strategic position as a whole maritime pivot. So we will study about three concepts of locations that geography is studying, and the second one is provide samples of reasoning about the strategic position within the territory of Indonesia as a whole maritime pivot in the form of a map, table, or charts. We will study more about that one. The output is making assignments, especially for a map, or maybe a chart, or maybe a presentation, like I have said before, and so on. So, do you know about this? It is a map. You have to know that it is a map. And do you know what kind of map is it? Yeah, what kind of map is it? Anyone who wants to be a volunteer? Hello everyone. Okay. If you don't know, let me show you. This is a geology map. Yeah, it's a geology map that that the information inside the geology map is about the rock formation, the lithosphere, and maybe it will cause earthquake or not by studying or maybe focusing or researching on the land, especially for our land here. We will study about that the geology map is focusing on it. So it's geology map. Ya, formasi batuan, lalu juga ada indikasi bagaimana apakah bisa terjadi gempa bumi di daerah tersebut ataupun tanah longsor dan sebagainya. That's geology map. Okay, to define a location, especially on all regions, especially in our country in Indonesia, there is three concepts or three locations theory like that. The first one is geographical location atau lokasi geografis. So Indonesia bisa dilihat dari lokasi geografisnya seperti apa. The next one is astronomical
location atau letak astronomis, bagaimana akhirnya Indonesia itu dilihat dari segi astronomisnya. And the third one is geological, like I have said before. Jadi from these three theory of location in Indonesia especially, we can see potential, we can see hidden potential or hidden energy that can make a profit from us, make a profit to us as citizens of Indonesia. Okay. The first one is geographical location. I think I will mix the language between Bahasa and English because it's important to deliver the knowledge directly to you. So if you don't understand, just raise your hand. I will help you. The geographical location atau letak geografis, especially we should have an instrument. Kita harus punya alat. It's called map or globe. Kalian pasti sudah bisa membedakan which one is globe, which one is map. But usually from educational or schools like this, we use a map. So if we want to know about the geographical layout of Indonesia, we have to have a map. And the geographical location, there are 3 points. We are in the southeast of Asia, and then we are in, kita di antara 2 benua, we are between in 2 continents, and we are between in the 2 oceans, like the picture I have displayed in this. So the 2 continents are Australian continent and Asian as well, because we are in the southeast of Asia, and then Pacific Ocean is in the north and Indian Ocean is in the south. So there are the easiest geographical location that I have shown to all of us here, because I think you have studied it before in grade 9 or 7 or 8 in the junior high, but we will refresh it again. So I hope we can understand well about our country, especially from the geographical lesson. And the next one is, this is the boundary of every country. There are so many boundaries in our location as well. From the northern one, there are Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, and Philippines. In the southern, there are Australia, Timor-Leste, and Indian Ocean. And in the western, there are Indian Ocean as well, and the Indian country. That is the capital city is New Delhi. And then in the eastern, there are Pacific Ocean and Papua New Guinea. Another country in the eastern of Indonesia that are side to side with Papua Island. And this is the effect of the Indonesian geographical location, atau inilah dampak-dampak yang bisa terjadi dalam letak geografis yang dimiliki oleh Indonesia. The first one is menjadi persimpangan lalu lintas dunia. Jadi oleh karena kita berada di tengah-tengah percis meskipun kita tidak di tengah bumi, tapi persimpangan kita sebagai sebuah selat atau yang menghubungkan antara benua Asia dan juga benua Australia. Jadi itu yang menjadi lalu lintas di situ perdagangan dunia waktu itu. Bahkan sampai sekarang perdagangan dunia masih eksis di Indonesia sampai dengan hari ini. Lalu berikutnya ekspor impor ini kayak economical aspects. Jadi bagaimana akhirnya ketika sejak zaman dahulu kala sudah glory gospel from the Netherlands, orang-orang Belanda saat itu datang ke Indonesia, salah satunya juga ingin mengambil economical commodity atau mengambil keuntungan secara ekonomis, dan akhirnya it impacts well to the export dan juga impor sampai dengan hari ini.
Jadi kita bersyukur di situ bisa mengambil sisi positif. Berarti ketika ekspor impor tinggi berarti devisa tinggi. So our income is increasing also. Okay? And another one is budaya yang beragam. So if our internal in Indonesia, we have so many cultures. Ya, kalau saya ketika searching gitu, ada berapa sih jumlah culture yang ada di Indonesia? Ribuan. Ya, ada puluhan ribu, bahkan mencapai puluhan ribu, dengan jumlah bahasa kurang lebih ratusan, 746 di dalam satu wilayah yang besar seperti Indonesia ini. Jadi beraneka ragam sekali negara kita ini, ya, dalam segi budaya dan juga bahasa. Lalu yang berikutnya adalah budaya Indonesia terganti dengan budaya lain. Karena aspek yang tadi kita berada pada lalu lintas dunia, akhirnya kita menjadi lebih terbuka dalam artian ketika ada orang lain masuk, ya, kalau if we have studied about history, there are so many people who come to our country, our place, like dari India, Chinese, lalu Arabian, and so on. Bahkan even the Western atau orang-orang Barat datang, seperti halnya kita sudah dijajah oleh Portugis, Dutchland atau Netherlands, dan dan juga England atau United Kingdom yang menjajah kita meskipun disingkat. Dan juga Jepang, jangan lupa, ya, salah satunya penjajah Asia, Jepang, ya, di situ. Nah, bagaimana akhirnya itu semua bisa terjadi? Akibatnya ini, budaya Indonesia, our culture is replaced by other cultures, especially from nowadays budaya kekinian, ya, kalian semua generasi yang akan memimpin bangsa ini pasti mengalami bagian ini, ya, di bagian ini jelas sekali. Jadi itu hal-hal yang terjadi yang diakibatkan oleh letak geografis Indonesia. Nah, jadi kita mendapatkan posisi strategis, yang dimana posisi strategis ini membentuk huruf X itu dapat menjadi sebuah potensial pastinya bagi negara kita di Indonesia. Ya, dari situ ada seperti tadi, jadi kita berada di himpitan antara dua benua, ya, membentuk huruf X tadi seperti yang sudah saya sebutkan. Oke, baik. Ada pertanyaan? Bisa saya lanjut? Continue. Oke. Thank you. The next one is astronomical location atau letak astronomis yang sudah saya mention tadi sedikit. Jadi astronomical location atau letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan koordinat. So if in a map we also use a map to see where are we, especially where we are, especially from the specific location, astronomical location. Ya, jadi kita bisa mengetahui lokasi kita di mana hari ini dari letak astronomis kita. Ya, berdasarkan koordinat garis lintang atau latitude dan juga longitude atau garis bujur. Ya, nanti saya akan beritahukan, ya, mungkin di antara kita ada yang begitu asing dengan map itu seperti apa sih bentuknya, atau cuman begitu saja fitur-fitur map kalau tidak begitu tahu, kita akan pelajari, ya. Atau garis, nah ini adalah garis kita, saya akan jelaskan lebih lanjut apa itu garis bujur dan juga garis longitude dan juga latitude, ya, seperti tadi saja. Ya, lintang dan juga bujur itu seperti apa, ya, supaya kita tahu. Jadi informasi yang ingin saya sampaikan ini, pertamanya memang awal sekali, mungkin kalian juga sudah pernah dengar dan membosankan, tapi saya berharap kita semua mengerti dengan jelas maknanya seperti apa. Yang pertama, garis real atau imaginary, dua-duanya imaginary. Longitude dan juga latitude itu dua-duanya imaginary, yang membentang dari utara ke selatan dan sebaliknya. Ya, from the northern to the southern, itu udah jelas. Membagi bumi menjadi belahan bumi barat dan timur, ya. Jadi dua garis tadi, bumi barat dan juga timur. Lalu yang kedua, garis bujur tadi, ya, longitude dibagi menjadi dua, tadi sudah jelas, garis bujur barat dan juga garis bujur timur, ya, seperti itu. Berikutnya, inilah longitude yang tadi saya sudah berikan, dan inilah yang menjadi patokan bagi
dunia ini untuk menentukan waktu. FYI, as you know that our time, Indonesia's time is different with Malaysia or maybe with another country that is located in Southeast Asia, maybe around the world there are different time location seperti itu ya. Jadi ini membentuk satu tadi antara garis bujur di wilayah barat dan juga timur. Ya, waktu-waktu saya sudah buat sudut-sudutnya seperti itu. Nah, tadi garis bujur atau longitude. Sekarang latitude is garis khayal atau imaginary juga yang membentang dari timur ke barat dan sebaliknya membagi bumi menjadi belahan bumi utara dan juga selatan. Jadi lebih ada dua garis di sini dibagi jadi lintang utara dan lintang selatan. Ya, jadi sama juga sebenarnya. Kalau tadi kebalikannya ya, barat dan timur, sedangkan kalau untuk garis lintang ini 0 derajat ya, seperti kita sudah mungkin beberapa informasi sekali sudah tahu, membagi antara wilayah utara dan selatan. Dan garis 0 derajat atau khatulistiwa kita juga memiliki daerah yang maksudnya negara dengan khatulistiwa mungkin beberapa most of us atau beberapa yang tahu bahwa negara kita itu berdasarkan negara khatulistiwa, karena memang salah satu tempat atau salah satu lokasi yang tempatnya itu sejegaris atau inline dengan garis khatulistiwa itu ada, yaitu di wilayah Pontianak ya, di Kalimantan seperti itu ya. Jadi Indonesia seperti yang kamu boleh lihat di sini itu juga ada, nanti bisa lihat juga lebih lanjut di internet, di peta kamu atau di mana. Oke. Sehingga akhirnya astronomis Indonesia didapatkan seperti ini. Ya, 6 derajat LU sampai 11 derajat LS, lalu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, ini jangan sampai terbalik. Ya. Oke. Ya, inilah detail-detailnya kita ada di mana. Ya, kalau kalian boleh lihat di sebelah sini lintang utara, kita berikan lintang utara membagi antara utara dan juga selatan. Sedangkan kita di tengah-tengah dengan garis khatulistiwa. Jadi batasnya ya kurang lebih lintang utara membagi juga dengan lintang selatan. Lalu di bujur timur kita tetap di bujur timur karena posisi kita memang kan dibagi dua tadi garis bujur, yaitu bujur barat di sebelah barat negara-negara Eropa, Amerika Utara dan Selatan, mostly itu di Eropa, di garis bujur barat, dan sebagian dari Afrika dan juga beberapa negara di Eropa. Sedangkan bujur timur hampir semuanya mostly diisi oleh negara-negara Eropa, Afrika, dan juga kita Asia, serta Australia pasti di bujur timur. Ya, seperti itu. Jadi I hope dari sini kita bisa tahu bahwa kita ada di mana sih. Jangan sampai kita udah di masa mendatang meskipun we know that there is no boundary anymore, tidak ada lagi batas yang akhirnya kita tidak perlu memiliki batas kayak gitu juga ya. Jadi saya berharap kita juga semua tahu. Ya, kalau ada pertanyaan sekali lagi silakan angkat tangan dan bertanya. Nah, impact daripada adanya garis bujur dan juga garis khayal setelah saya mengatakan ada time location yang different dari satu negara, satu country, bahkan ada satu negara kayak kita sama dengan Bangkok setahu saya, atau dengan Thailand. Ya, Jakarta kan patokannya kalau time location itu patokannya itu waktunya itu di kota di Jakarta. Jadi Jakarta itu +7. Nanti kan kita bagi-bagi lagi tuh waktu Indonesia Barat, Timur dan juga Tengah dan juga Timur. Bagiannya per 2 aja. Tapi secara worldwide gitu atau secara dunia kita dibagi jadi banyak sekali iklim. Jadi ada kurang lebih ada 4 iklim tertentu yang menjadi patokan. Ya, kita berada di iklim tropis. Ya, even though memang kalau kan if we are going to Papua there are Puncak Jaya, right? So itu bukan iklim yang tropis ya. Memang ada beberapa cases tertentu ya, seperti yang tadi sudah dibilang, Puncak Jaya kan salju, kenapa ada di iklim tropis? Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Ya, itu berkaitan dengan tadi
keadaan iklim, keadaan cuaca, topografi means ketinggian, kurang lebih seperti itu ya. Dan kita ada masuk di zona tengah ini karena kita di garis khatulistiwa. Kita punya 4 musim, 4 ya. 4 itu negara-negara dengan bintang tengah ke atas itu yang 4 musim. Kita punya 2 musim, ya, hujan dan juga kemarau. Ya, saya mau melatih concentration kalian, ya. Bagaimana tadi sempat ada yang responsif ya, kok 4 seri ya kan? Gitu ya. Jadi kita buat seperti ice breaking aja ya. Seperti itu ya. Jadi pembagian iklim dunia yang kurang lebih ya memudahkan kita. Ya. Ada yang mungkin merasa, ada yang bersyukur dengan garis kita punya 2 musim. Ya saya nggak bisa gini-gini, saya nggak bisa melihat salju dan segala macam. Toh kita punya banyak kemudahan. Ya kita bisa ke negara tertentu. Ya sekarang udah bisa pesawat, bisa komersil, bisa kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain segala macam. Tapi bersyukur kita nggak ada titik 0 derajat, anak-anak. Ya, jadi kita terus bersyukur kepada Tuhan di setiap ini aspek ini kita bisa ambil terus, ya seperti itu. Ya, kita cuma kenal meskipun nggak ada flood everywhere, banjir gitu ya kalau di Jakarta atau beberapa wilayah seperti Bekasi, Tangerang juga beberapa, Depok apalagi ya. Jadi tapi saya percaya bahwa ya it depends on the human being aja. Kalau misalkan flood itu kan akibat manusia. Tapi kan kalau seperti jalan-jalan tertentu ya memang udah hukum alam seperti itu ya. Oke, pembagian iklim dunia mudah. Jadi oleh karena garis bujur barat dan juga timur tadi membagi itu semua. Nah ini dampaknya ya letak astronomis kita. Jadi kita tahu ya berapa jumlah letak astronomis kita. Letak astronomis itu dapat mempengaruhi curah hujan. Ya, kalau zaman dahulu kala, ya, sebelum adanya global warming ini, kita bisa predik gitu. Hujan itu dari kapan sampai kapan, ya. Kemarau itu dari kapan sampai kapan. Jadi kita bisa prediksi. Nah, makin kesini nowadays gitu ya, we can predict it well. Kita nggak bisa prediksi. Ya, kadang harusnya musim kemarau malah musim hujan, begitu pula juga sebaliknya. Musim hujan malah musim kemarau. Nah ini agak susah kalau kita berkaitan dengan global warming ya, itu topiknya begitu luas. Lalu hutan hujan tropis yang luas ya, sampai dengan sekarang kita adalah salah satu kawasan yang atau negara yang memiliki hutan hujan tropis terluas ya di dunia. Ya Sumatera juga luar biasa hutan hujan tropisnya, sangat dominan sekali bahkan di wilayah Sumatera dengan hutan hujan tropis yang masih. Oleh sebab itu, that's why kenapa akhirnya negara-negara lain, ya, salah satunya negara-negara barat atau organisasi-organisasi dunia sepertinya UNDP itu menyarankan, memberikan advice bagi Indonesia untuk mempertahankan hutan hujan itu, ya hutan hujan tropis. Karena memang makin kesini, ya cuaca semakin nggak menentu seperti yang tadi saya bilang, ice atau iceberg atau gunung es di kutub banyak yang sudah mulai melting atau mulai mencair esnya menjadi air. Nah itu kan menjadikan volume air kita semakin tinggi. Jadi jangan ditanya kenapa kita sering banjir. Aspeknya mungkin kurang lebih ke sana. Air laut volumenya makin tinggi kan, seperti itu. Lalu juga kelembapan udara yang tinggi, ya kelembapan udara mempengaruhi sekali kehidupan kita hari ini, ya sampai dengan saat ini memudahkan kita banyak hal, ya seperti itu. Lalu sinar matahari sepanjang tahun. Ya, itu juga that's kind of blessing yang kita boleh alami dibandingkan dengan beberapa banyak negara yang tidak merasakan sinar matahari ya ke dalam tubuhnya. Bahkan ada beberapa negara seperti halnya di kutub utara atau kutub selatan yang waktunya mereka memperoleh sinar matahari itu minim sekali ya. Bahkan ada sinar matahari seperti tidak ada sinar matahari karena iklim di wilayahnya itu relatif suhu rendah atau dingin seperti itu. Ya, kita bersyukur. If we are going to a simple thing, bagaimana kalau kita menjemur pakaian misalkan? Ya, kita harus beli pemanas ruangan untuk memanas supaya lebih kering atau banyak cara-cara yang takes money. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup di wilayah yang memiliki sinar matahari yang cukup sepanjang tahun.
Lalu kita akan berbagi ada 3 zona waktu tadi sudah saya sebutkan, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Ya, kurang lebih. Lalu letak geologis atau geological location adalah letak suatu daerah berdasarkan susunan batu. Jadi rock formation atau susunan batu yang berada di dalamnya tadi sudah saya sebutkan, di bawah atau di permukaan. Ya, jadi kalau kalian boleh pelajari, kita berpijak atau we step in itu di dalam tanah itu beda-beda formasi batuannya. Ya, yang biasanya mungkin kalau satu negara sama, atau beberapa ada yang berbeda. Ini Earth interior, ya kita akan pelajari itu lebih lanjut lagi, tapi saya akan memperkenalkan ini. Ya, jadi ada magma, solid metal, lalu ada selimutnya, lalu ada outer core-nya lagi, ada mantelnya lagi. Ya, jadi sampai dengan hari ini cuaca panas itu selain inside daripada wilayah kita yang bumi ini, tapi juga eksternalnya juga dari wilayah. Sorry. Ini udah include semua ini, tapi ini untuk internalnya aja, yang di luar daripada permukaan bumi ini beda lagi. Ya, seperti itu. Ya, ini kurang lebih ada hubungannya dengan kelas grade 10 ya. Kurang lebih ini akhirnya menyebabkan akhirnya ada sebuah pergolakan ya, atau trampling, atau mungkin yang lebih parahnya lagi, the worst-nya adalah earthquake. Nah, di situ itu ada fundamental yang naik terus berputar, mereka convection atau konveksi, di situ adanya perputaran panas dan akhirnya mantle itu naik. Ada yang menjadi sebuah trench atau palu gitu ya, ada yang menjadi sebuah lubang, atau ada yang menjadi sebuah wilayah baru atau tanahnya naik sehingga menimbulkan pegunungan dan segala macam. Ya, tapi di balik semua itu juga ada daratan dan juga perairan, ada ocean dan juga darat yang kita berpijak hari. Ya, nah inilah akhirnya menyebabkan tadi tektonisme atau plato atau lempeng dalam bahasa Indonesianya, plate in English. There are so many places around the world, and if we are looking from to our country Indonesia, there are 3 aspects. We are in the 3 plates. Ya, jadi kita dilintasi oleh 3 lempeng, bukan palu, lempeng. Ya, yang pertama lempeng Australia, lempeng India. Ya, kamu nanti bisa lihat nanti saya akan share slide-nya. Lalu juga lempeng Eurasia. Ya, jadi 3 lempeng ini. Jadi that's why mengapa kita ada istilah Indonesia has a ring of fire. Ya, jadi dari Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Java, bahkan sampai ke Nusa Tenggara gitu ya, Lombok dan juga Kupang. Kupang. Kita ada jalur inline, pegunungan yang aktif. Ya. Kenapa di Kalimantan nggak ada pegunungan aktif? Karena memang di Kalimantan itu wilayahnya purbakala, ya, dan memang gunung-gunungnya sudah tidak aktif lagi. Jadi mengapa akhirnya tidak ada gunung berapi di wilayah Kalimantan? Itulah yang mengapa akhirnya our president mau merelocate gitu capital city kita dari Java Island, karena memang wilayah Pulau Jawa itu relatif lebih rendah. Jadi mostly dataran rendah dibandingkan dengan Kalimantan yang memang jauh lebih tinggi dataran. Ya, jadi itu kalian kita bisa pelajari mengapa sih akhirnya Jokowi mau merelokasi ibu kota negara kita atau menambah ibu kota katanya. Jadi ada isu atau informasi bahwa kita ibu kota negara nanti akan ada di ibu kota pemerintahan, seperti halnya Turki dan juga Brazil. Kalau Turki kan ada Ankara dan Istanbul, lalu Brazil ada Brasilia dan Rio de Janeiro. Sama hari kita mengikuti 2 itu, yaitu ada pemerintahan dan juga bisnis atau administrasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi mengapa akhirnya kita kalau ada bencana gunung berapi gitu ya, mungkin ada beberapa yang merasakan bahwa bertahun-tahun yang sebelumnya kita
kita benar-benar feel the trembling gitu ya. Saya sebelumnya di sekolah sebelumnya merasakan itu ketika dari lantai 4 kalau nggak salah, benar-benar merasakan goyang kita. Dan beberapa saat itu juga beberapa sekolah sudah menerapkan earthquake drill. Ya, saya percaya di tempat ini juga, di sekolah kita ini juga menerapkan hal yang sama seperti itu. Dan letak geologis Indonesia, kita berada pada 3 lempeng dunia seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Australian Plate, and then Indian Plate dan Eurasian Plate, tadi 3 tadi. Lalu 2 jalur pegunungan Buddha tadi, yang nanti akan ada penjelasan lebih lanjut tadi, tenang saja. Dan ada 2 dangkalan shelf besar, yaitu dangkalan Sunda atau paparan Sunda dan juga dangkalan Sahul. Nah ini, ya seperti itu. Jadi membagi 2 wilayah lagi, ya karena memang tadi seperti saya sudah bilang berbeda antara geografis, astronomis dan juga geologis. Seperti itu ya. Jadi ada 3 hal ini. Nah, this is the effect atau the impact of the geological location of Indonesia. Memiliki banyak gunung berapi. We have a volcanic mountains yang masih aktif. Yang kadang kalau di Pulau Jawa itu kalau satu gunung gitu ya udah mulai kayak Merapi, nanti gunung-gunung lain akan ikutan juga. Karena memang mereka pada satu wilayah yang sama, bahkan satu jalur yang sama. Jadi jangan kaget kalau misalnya yang gunung berapi dan segala macam kita jadi gini. Ya memang sudah dari sananya Tuhan sudah membuat itu semua ya. Jadi jangan mengeluh, ya tetap ada positifnya di balik itu. Lalu berikutnya tanah vulkanis yang subur. Ini yang efek yang boleh ditampilkan. Seperti halnya Gunung Sinabung di North Sumatera misalkan, setelah mereka eruption gitu ya gunungnya, udah lama udah bisa ditempati kembali. Wow, itu subur sekali. Semua tanaman bisa ditanami dengan subur. Mereka bisa tanam dengan baik, dengan maksimal, dan menambah profit juga kan buat masyarakat. Ya tapi di balik itu mungkin masyarakat mengalami kerugian karena memang ya rumahnya ada yang hancur ya, dan segala macam. Sering terjadi gempa bumi ya, jangan panik, jangan kaget ya. Satuan skala Richter itu adalah mengukur earthquake kita, dan kita earthquake itu atau gempa bumi atau terjadi pergerakan itu cukup tinggi scale-nya ya. Jadi ya pasti kita rasakan. Tapi ada juga yang tidak. Lalu flora fauna yang mirip dengan benua Asia dan Australia, karena kita kurang lebih sama gitu ya. Atau kalau dalam teori pergerakan lempeng, kita dalam satu kesatuan, cuma berbeda saja karena kita dulunya kan memang kalau kita belajar lagi di Life in Granted, there are teori Laurasia and Gondwana, bahwa di dalam Laurasia and Gondwana itu kita dalam satu wilayah yang besar, Eye Organ, itu Laurasia Gondwana atau teori apa sih? Tapi kurang lebih sama seperti itu ya. Jadi dari situlah kita akhirnya mirip. Ya, bagaimana akhirnya Papua itu memiliki spesies seperti koala. Ya, memang ada koala di Papua. Dan juga di Australia pasti memang ada koala. Ya, kalau kanguru juga ada, cuman kalau di Papua lebih kecil dan segala macam, pokoknya beda sama ya, seperti halnya di Indonesia dan juga di Thailand misalkan ada gajah, lalu harimau dan segala macam. Harimau dan juga rhinoceros atau badak ya, seperti itu juga ada di wilayah lain. Demikian juga pada fauna, ya, karena kita mostly Southeast Asia itu negeri 2 musim, jadinya kurang lebih sama tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di wilayah-wilayah kita. Oke, dari saya itu saja. Ada pertanyaan? Ya, oh ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada tugas yang ingin saya sampaikan. Sebentar. Ya, bagi kita supaya tidak membingungkan.
Iya, ini tugasnya. Jadi tugas kita adalah with your friends who sits beside you. Ya, jadi kamu cari bersebelahan aja lah, pairing aja ya. Bagaimana akhirnya supaya bisa menggunakan kamu. Nah, tugasnya adalah tadi kan like I said before, there are impacts of geographical location, impacts of astronomical location, and impacts of geological location in Indonesia. Nah, dari situ you have to observe atau you have to search on the internet and discuss it with your friends about which one is the negative impacts, which one is the positive impacts. Ya, jadi kamu harus define atau kamu mau dapatkan informasi yang lain. Sir, I get some information but different with your explanation. It's okay, just go. Ya, karena memang supaya kita lebih menambah informasi, justru itu baik buat saya sebagai educator di sini. Kalau misalkan, sir saya mau ide info dong, boleh silakan. Kita kan kayak discuss ya sebagai ya. Kita akan kamu akan present, you will present your assignments in front of the class, in front of us. Jangan berdua nanti ada yang present, ada juga yang explaining, dan kita juga gantian. Ya, seperti itu. Ya. Lalu berikutnya, ya, berikan contoh serta sumbernya. Jadi supaya tidak terlihat hoax gitu ya, hoax. Supaya kalau cuma dia benar tidak, ya pasti kan butuh hoax. Zaman sekarang harus butuh proof yang lebih jelas supaya bisa menggunakan kita. Lalu due date-nya 2 minggu dari sekarang. Jadi saya akan taruh atau info ke homeroom kamu, atau kita nanti akan buat sebuah grup gitu ya, atau PIC nanti akan saya berikan. Saya akan model saya, my model is I will select the PIC per kelas gitu ya, supaya nanti saya inform ke PIC-nya, nanti PIC nanti inform ke teman-temannya jauh lebih dulu. No piracy, no cheating, no free rider. No free rider yang lebih tepatnya saya percaya, I believe, I trust on you bahwa kamu nggak akan piracy, apalagi cheating. Jadi kerja masing-masing. Tapi yang free rider ini agak berbahaya ya, karena memang banyak sekali orang yang hanya numpang nama aja. Nah itu kan saya ingin menanamkan kita untuk budaya disiplin. Kalau diminta kerja. Ya saya tidak mau ada yang namanya yang nyari bahan ini dia doang, Ustaz, nanti terus yang desain dia, nggak bisa saya kasih nilai buat yang hanya mendesain saja ya. Jadi dua-duanya harus ya. Kalau misalnya ada yang ini silakan. Ini rubriknya ya. Ini untuk geografis, astronomis ada 4 per aspek per lokasi tadi, theory of location tadi udah dikasih 4. Ini juga 4 astronomis, lalu juga relasi visual dan eye contact. Yang ini 60, nanti 40-nya pas lagi presentasi. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ada? Oke. Kalau nggak ada, minggu depan kita akan belajar lebih lanjut lagi ya. Ini masih materi awal. Saya berharap kamu bisa baca-baca lagi di rumah dan juga bisa mengerjakan dengan baik. Jangan lupa kita minggu depan akan mempelajari tentang aspek transportasi dan juga aspek, nanti saya akan informasi mungkin. Oke, terima kasih. Thank you everyone for paying attention or asking maybe if you want to ask, and good afternoon and God bless.